Skill curi motor ala maling yang satu ini udah nggak diragukan lagi, cekiders. Nggak perlu turun dari motornya, si maling berhasil membobol motor yang terparkir di pinggir jalan. Oh no! Dalam hitungan detik, motor pun berhasil dibawa kabur tuh. Waduh, waduh, maling motor zaman now semakin ngeri aja, cekiders. Hadeh, masih pada remaja udah nekat jadi maling. Oh no! Kedua remaja ini datang ke masjid di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu bukan buat beribadah. Wow! Mereka justru melancarkan aksi mencuri kotak amal masjid, cekiders. Aksi mencuri dilakukan pada malam hari. Mereka berdua saling berbagi tugas tuh. Satu pelaku memantau situasi di luar, sementara pelaku lainnya masuk ke dalam masjid. Wow! Karena terlalu ringan, maka pelaku menukar kotak amal yang kelihatan isi uangnya, cekiders. Menurut informasi, nominal uang kotak amal tidak terlalu banyak, sehingga pengelola masjid tidak melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Tapi tetap aja, cekiders, aksi mencuri ini tidak dibenarkan ya. Aksi curi ponsel makin hari makin nekat aja, cekiders. Lokasi pencurian terjadi di kedai minuman Limo, Kota Depok. Sebelum beraksi, pelaku terlihat memantau keadaan terlebih dahulu. Merasa sudah aman, maka pelaku langsung mengambil ponsel yang berada di atas meja tuh. Meski korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri, cekiders. Ulah maling di negara plus 62 ini di luar nalar, cekiders. Si maling terlihat masuk ke dalam area rumah tuh. Namun sebelum beraksi, si maling ini malah buang kotoran di kolam ikan. Idih, bang maling kebelet banget ya, sampai nggak bisa nahan gitu. Udah gitu, saat si maling masuk ke rumah korban yang sedang tertidur, ternyata malah nggak pakai celana, cekiders. Waduh, ini maling jorok banget ya. Udah mah nggak cebok, malah nggak pakai celana lagi. Rekaman CCTV yang viral ini memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor oleh dua orang pria yang berboncengan. Satu orang pria masuk ke dalam, sementara pria kedua mengamati situasi. Pelaku sempat mendorong sepeda motor curian agar tidak menimbulkan kecurigaan penghuni rumah. Saat itulah, satpam yang sedang berpatroli curiga dengan gerak-gerik pria yang mendorong motor tersebut. Satpam itu kemudian mencari tahu ke rumah korban. Kedua pelaku sempat melarikan diri, tetapi untung saja dapat dijaga satpam lainnya di pintu gerbang perumahan. Sayangnya kedua pelaku sempat melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor curian. Turun tangkap tempe, cuman alasannya berbelit-belit. Nah disitu Pak Ada lari-lari sambil bilang itu maling. Lalu saya mau tangkap malingnya udah kabur. Kasus upaya pencurian kendaraan bermotor ini kini masih dalam pengusutan pihak berwajib. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintasi jembatan Ampera, pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh mama ini terbilang cukup berbahaya dan viral di media sosial.
Dalam video tersebut, seorang mama ini nekat mengendarai sepeda motor dengan membawa 7 penumpang, 3 diantaranya anak-anak tanpa mengenakan helm. Menanggapi video viral tersebut, pihak kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat dan mengamankan pengendara ke Mapolrestabes Palembang. Sudah beberapa kegiatan yang kami laksanakan, antara lain kami melaksanakan kegiatan edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk menghindari yang bersangkutan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum, yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan kepada pengendara tersebut yakni dengan cara dilakukan penilangan dan penahanan sepeda motor guna untuk memberikan efek jera dan peringatan untuk para pengendara lainnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi termasuk terkait debat Cawapres. Dan inilah informasi selengkapnya di Buletin iNews Pagi. Tiga orang yang merupakan satu keluarga tewas akibat tertimpa tembok SPBU yang roboh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Diduga tembok ambruk karena telah rapuh dimakan usia. Beginilah kondisi tembok yang ambruk milik SPBU Pertamina di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Tembok roboh menimpa warung makan yang ada di belakang tembok. Naas, saat peristiwa terjadi di dalam warung terdapat satu keluarga. Akibatnya 3 orang tewas di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran sektor Tebet yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban tewas. Warga sekitar menjelaskan satu keluarga yang terdiri dari 6 orang sedang duduk-duduk di warung sebelum tembok roboh. Payanto sama istrinya Encin sama anaknya Dewi yang meninggal. Ini apa sih Pak? Emang udah rapuh apa gimana Pak? Memang udah rapuh memang. Memang patahan udah sampai di depan, udah patahan udah sampai bawah. Cuman pihak pom bensin mungkin nggak digubris ya. Akhirnya kejadian begini dah. 3 orang tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Sedangkan 3 korban luka dievakuasi ke RSUD Tebet untuk menjalani perawatan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan pengendara motor dan minibus dan juga bus terjadi di Jalan Raya Margasana, Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 3 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka. Detik-detik kecelakaan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Margasana, Jatiwalang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pengendara motor yang ditumpangi 4 orang ini berusaha mendahului minibus yang baru saja keluar dari jalan pertigaan. Dalam waktu bersamaan, datang bus dari arah berlawanan. Pengendara motor yang tak bisa mengendalikan kendaraannya menyenggol bagian depan minibus, kemudian oleng dan menabrak bus. Keempat orang korban yang merupakan satu keluarga ini pun terpental dan menyebabkan 3 orang diantaranya tewas di lokasi. Sementara 1 orang lain terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban meninggal bernama Imam Widodo, istrinya Yita Maria, serta anaknya yang berusia 10 tahun. Sedangkan korban luka bernama Muhammad Zulfadli berusia 8 tahun. Motornya kenceng, ada mobil dari dalam, dia motornya nyenggol bus, terus kepancak. Ampancar, mobil ampancar gitu aja. Kurang lebihnya gitu saja.
Kini minibus yang bernomor polisi B2103 BKT serta sepeda motor korban serta bus sumber alam diamankan polisi. Kasus kecelakaan maut satu keluarga ini masih dalam penanganan aparat Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah bus oleng menabrak pembatas jalan dan terjun bebas dari flyover tol Pemalang ke permukiman warga di Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dunia dan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. Bus PO Nusantika bernomor polisi K1736CB terjun dari flyover tol dan terjatuh ke permukiman warga di kawasan Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 orang tewas, 21 lainnya luka-luka. Diduga sopir mengantuk dan tidak bisa mengendalikan kemudinya. Macet sempat terjadi selama 2 jam proses evakuasi. Saat kejadian, bus mengangkut 20 penumpang, 2 sopir dan 1 kernet berjalan dari arah Jakarta menuju Jepara. Saat melintasi tol Pemalang Batang kilometer 320 jalur A, tiba-tiba bus hilang kendali dan terjun ke permukiman warga. Saat itu dengan dengar apa, Mas? Dengar suara nabrak bateril tol terutama. Akhirnya kan cuma nabrak pinggiran tol, ternyata jatuh sampai bawah. Terus kondisinya seperti apa saat itu? Kondisinya tadi kondisi penumpang sih ada yang keluar dari bis, terus posisi bisnya kan ringsek kan. Tadi sekitar pukul 12.30 ya kita dapatkan laporan adanya kecelakaan, sementara akan yang kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah mengutamakan mengevakuasi korban dulu. Hingga saat ini proses penanganan medis para korban masih dilakukan di rumah sakit. Polisi dari Satlantas Polres Pemalang juga masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap penyebab pasti kasus kecelakaan maut ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tenda resepsi di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah porak-poranda setelah diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun karena tenda rusak, acara tasyakuran terpaksa ditunda. Inilah video yang direkam warga saat angin kencang disertai hujan deras menerjang tenda resepsi di lereng Gunung Merbabu. Dalam video terlihat kuatnya angin membuat tenda dari atap seng dan kain porak-poranda, bahkan sebagian tenda juga ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena warga yang menghadiri acara resepsi berhasil menyelamatkan diri. Menurut warga, angin kencang terjadi usai acara akad nikah. Akibat kejadian tersebut, acara syukuran berupa hiburan dan ngunduh mantu yang akan dilakukan pada hari Minggu pagi ditunda. Warga yang mengadakan hajatan pun mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena banyak barang yang rusak dan tidak sedikit atap seng hilang terbawa angin. Selain memporak-porandakan tenda resepsi, angin kencang juga merusak atap sejumlah rumah warga di daerah sekitar. Kemarin awal mula angin puting-beliung itu pertama seng itu jatuh dari situ, Pak. Ke situ muter-muter pertama awal mula sampai gendeng itu ya sebagian rumah itu rusak. Terus dibenahi hari berikutnya habis resepsi itu porak-poranda, Pak. Mulainya dari seng pertama muter-muter di atas itu, yang lain nyusul sampai sekarang terbang entah kemana belum ketemu. Hingga Minggu siang, sejumlah warga bergotong royong membongkar rangka tenda, membetulkan atap, dan mencari atap seng yang terbang terbawa angin. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Gunung Merapi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan memuntahkan guguran awan panas sejauh 2,4 km Minggu siang. Selain Merapi, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT juga mengalami erupsi.
Aktivitas vulkanik Gunung Merapi terekam kamera pemantau dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Momen erupsi Gunung Merapi pada Minggu siang juga sempat direkam oleh warga lereng Gunung Merapi. Gunung di perbatasan Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut memuntahkan guguran awan panas sejauh 2.400 meter ke arah barat daya. Aktivitas vulkanik Merapi masih pada level 3 siaga dan warga di lereng Merapi dihimbau siaga terhadap potensi semburan awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang terpantau CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Kencangnya angin di puncak guguran membuat material abu vulkanik dengan tinggi kolom 100 meter tertiup angin mengarah ke sisi timur. BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga untuk tidak panik tetapi tetap waspada mengingat status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Tidak ada aktivitas sejauh 13 km dari puncak guguran dan melebar sampai 17 kilo ke arah Besukoboan. Di luar area itu, masyarakat dilarang untuk berkegiatan 500 meter dari sepadan sungai. Rekaman amatir menunjukkan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Sepanjang Minggu siang, gunung api di Nusa Tenggara Timur itu mengalami 7 kali erupsi dengan ketinggian kolom mencapai 700 meter dari kawah erupsi disertai guguran awan panas sejauh 3,7 km ke arah utara. Meski status Gunung Lewotobi laki-laki ditetapkan level 4 awas, tetapi sebagian warga yang tinggal di lereng gunung memilih mengungsi di tenda pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, puluhan warga di Karawang, Jawa Barat mengalami keracunan akibat menghirup gas kaustik soda dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Puluhan warga masih menjalani perawatan di 5 rumah sakit di daerah Karawang. Sejumlah warga kampung Mekar Mukti, Kuta Merah, Kecamatan Ciampel terpaksa mendapatkan perawatan secara intensif oleh tim dokter Rumah Sakit Daerah Karawang setelah mengalami keracunan akibat menghirup gas kaustik soda yang berasal dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Di rumah sakit ini setidaknya ada 65 warga yang mengalami keracunan gas. Rata-rata warga mengalami sesak nafas, pusing, mual, hingga muntah-muntah akibat menghirup gas beracun dari kebocoran pipa gas tersebut. Untuk dari pagi ini baru 3 yang masuk ke rawat inap. Kalau dari semalam sih lebih banyak di IGD-nya, Pak. Keluhannya apa sih ini, Bu? Sesak biasanya, terus batuk. Itu akibat menghirup apa nih, Bu? Udara itu yang semalam. Apa itu? Kimia mungkin gas. Itu asapnya banyak gimana tuh, Bu? Ya, udah gelap sih, batas jam 8-an ya. Ya kelihatannya ya gelap kalau di luaran. Untuk mengungkap pasti penyebab kejadian tersebut, saat ini petugas kepolisian dari Polres Karawang melakukan penyelidikan dan untuk sementara operasional perusahaan dihentikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kompak menyentil program food estate atau lumbung pangan saat menyampaikan visi misi dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Mahfud juga menyebut tidak melihat pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian alam. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut program food estate yang dinilai mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat hingga menimbulkan konflik agraria. Karena itulah Caimin menyebut program food estate harus dihentikan.
Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Mahfud juga menyebut tidak melihat pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian alam. Mahfud pun memaparkan sejumlah program yang digagas bersama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Aksi saling sindir terjadi dalam debat calon wakil presiden 2024 yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar karena menggunakan botol plastik saat debat yang mengusung tema lingkungan hidup. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin terlibat aksi saling sindir dengan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Caimin mempertanyakan program bioregional seperti apa yang akan dilakukan Gibran untuk keadilan sejahtera. Bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Namun bukan menjawab pertanyaan Caimin, Gibran justru mempertanyakan komitmen Caimin soal lingkungan hidup karena menggunakan botol plastik. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa. Akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Tidak menanggapi pernyataan Gibran, Muhaimin justru fokus pada pertanyaannya dan menyebut Gibran sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertanya terkait litium ferrofosfat atau LFP kepada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Caimin menyinggung debat Cawapres bukanlah ajang untuk saling tebak-tebakan singkatan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar yang tidak paham tentang LFP dalam mobil listrik. Padahal menurut Gibran, tim ses pasangan calon nomor urut 1 ini kerap berbicara tentang LFP. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi Cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Caimin lalu merespon pernyataan dari Gibran dengan mengungkit persoalan etika. Caimin mengatakan debat Cawapres merupakan ajang untuk saling tarung kebijakan, bukan singkatan. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk
kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Caimin kemudian menjelaskan tiap pembangunan nasional harus berpijak kepada etik lingkungan, karena itulah ia menempatkan manusia dan alam dalam posisi yang setara dalam tiap pembangunan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat terlibat saling sindir saat Gibran menanyakan greenflation. Mahfud bahkan menyebut pertanyaan Gibran recehan dan semestinya tidak perlu dijawab. Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Aksi sindiran kembali ditunjukkan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat sesi tanya jawab antar paslon dalam debat Pilpres keempat atau debat Cawapres kedua yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta. Saat sesi pertanyaan, Gibran mengajukan pertanyaan dengan istilah asing yang kemudian langsung disanggah moderator untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan tersebut. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Usai pertanyaan tersebut, Mahfud pun langsung menjelaskan dengan gamblang apa yang ditanyakan Gibran. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Tidak berhenti sampai di situ, usai mendengarkan pernyataan Mahfud, Gibran justru kembali berbicara dengan nada meledek. Gibran meledek pertanyaan Mahfud dengan menyebut masih mencari jawaban dari Mahfud MD. Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Menanggapi pernyataan Gibran yang bernada mengejek, Mahfud pun tak mau kalah. Sambil agak menunduk seolah mencari barang yang hilang, Mahfud menyebut dirinya juga bingung dan masih mencari jawaban Gibran yang dinilai tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Mahfud menambahkan pernyataannya dengan elegan dan menyebut pertanyaan Gibran sebenarnya pertanyaan recehan dan tidak perlu dijawab. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan tata tertib debat Cawapres di JCC Jakarta. Gibran keluar dari podium saat menyampaikan visi misi dalam debat keempat Pilpres 2024 ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali melanggar aturan debat dengan meninggalkan podium untuk bicara. Hal itu dilakukan saat Gibran memaparkan visi misinya sebagai kandidat urutan kedua yang mendapatkan kesempatan. Tindakan ini juga dilakukan Gibran saat debat pertama Cawapres yang digelar pada 22 Desember lalu. Akibat tindakan ini, KPU dan tim Capres-Cawapres sepakat menggunakan mikrofon yang terpasang di podium agar calon Wapres tidak keluar podium. Gibran bukan kali ini melanggar ketentuan debat. Pada debat pertama, Gibran melakukan reaksi berlebihan dengan memprovokasi pendukung ketika debat menyinggung soal pelanggaran etika dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan dirinya maju sebagai Cawapres. Tim Liputan iNews melaporkan.
Setelah melewati sesi akhir, ketiga cawapres menyampaikan pernyataan penutup. Mahfud MD yang mendapat kesempatan pertama sempat menyanyikan beberapa bait lagu Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Di kesempatan kedua, Muhaimin Iskandar kembali menyinggung masalah etik sebagai syarat dari kepemimpinan dan pembangunan. Kemudian Gibran Rakabuming Raka menyebut tantangan zaman now harus dihadapi dengan cara zaman now. Dan berikut closing statement dari ketiga cawapres. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di daerahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Nonton bareng kembali diadakan di posko pemenangan Anies Muhaimin di Ponegoro 10 Menteng, Jakarta Pusat. Tim kampanye nasional pemilih muda Prabowo Gibran menggelar kegiatan nonton bareng debat keempat Pilpres 2024 bersama para nelayan di Kamal Muara, Jakarta Utara. Sementara ratusan simpatisan pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud nobar di Sekretariat TPD Gama di DKI Jakarta. Posko pemenangan Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat kembali jadi titik nonton bareng debat keempat yang dilaksanakan oleh pihak KPU. Timnas Amin mencatat 300 pejuang perubahan hadir untuk dukung Anies. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan gelaran nobar debat sebelumnya. Para pejuang perubahan antusias dan bersemangat mendukung cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar dalam gelaran debat, terutama saat Caimin kemukakan pemaparan visi misi. Tim kampanye nasional pemilih muda Prabowo Gibran menggelar kegiatan nonton bareng debat keempat Pilpres 2024 di pesisir Jakarta. Nonton bareng digelar bersama para nelayan di pemukiman nelayan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan menggunakan layar tancap. Tepuk tangan serta seruan dari para relawan yang hadir pecah saat cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan visi misinya di segmen pertama debat. Sementara ratusan relawan Ganjar Mahfud dari lintas organisasi DKI Jakarta nonton bareng debat cawapres kedua di TPD Ganjar Mahfud DKI Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panitia mempersiapkan 3 layar besar untuk penayangan debat serta mobil panggung dan kopi gratis untuk para penonton. Relawan Gama yakin bahwa Mahfud MD berhasil menyampaikan visi misi gerak cepat dan Indonesia maju untuk tema pembangunan berkelanjutan hingga sumber daya alam. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan memulai agenda kampanye terbuka dari Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur. Agenda kampanye terbuka yang telah dirilis KPU akan dimulai pada 21 Januari 2024. Jelang kampanye terbuka pada 21 Januari 2024, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD telah selesai menyusun seluruh jadwal kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo direncanakan akan memulai kampanye terbuka di Bandung, Jawa Barat, sedangkan Cawapres Mahfud MD di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua TPN TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo saat konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat di Mataram. Ini menunjukkan bahwa kedua putra bangsa, Pak Ganjar, Pak Mahfud, berada dalam keadaan yang sangat fit, sehat, dan insya Allah siap memimpin lahir batin Indonesia ke depan. Seluruh jadwal untuk kampanye terbuka, kampanye tingkat nasional itu sudah selesai disusun. Di masa-masa akhir kampanye, Ganjar Mahfud juga akan melakukan kampanye door to door dengan langsung terjun ke masyarakat yang paralel dengan pelaksanaan kampanye terbuka. Dari Mataram, NTB, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Jangan kemana-mana pemirsa karena Buletin iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kabar gembira bagi fashionista, sebuah platform e-commerce ternama memperkenalkan fitur koleksi terbarunya high-end brands yang merupakan karya eksklusif dari brand-brand ternama dan desainer kondang di tanah air. High-end Brands Indonesia by Shopee diluncurkan dalam kegiatan di Ritz-Carlton Pacific Place pada Sabtu lalu. Acara ini dihadiri ratusan undangan dari kalangan rancang dan selebriti, termasuk dua supermodel mantan Victoria's Angel, Janelle Iman dan Rom Strichir. Dari tanah air terlihat hadir Didit Mana, Edward Huta Barat, Gia Panggabean, Hari Halim, Mel Ahyar Samudra Hartanto, Sebastian Gunawan, dan Tex Saverio. Acara High-End Brand Indonesia by Shopee menjadi langkah awal menghubungkan karya 60 brand dan perancang ternama kejutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Desainer-desainer Indonesia ini bisa menjangkau mancanegara, kita akan bawa ekspor juga dari Shopee ke depannya. Kita juga berharap Indonesia ini bisa menjadi salah satu pemain utama di high fashion di seluruh dunia gitu. Bukan hanya untuk desainer Indonesia, tapi juga internationally. Apalagi kita ada Shopee juga ada Shopee di Brazil, Shopee Mexico gitu. So it really helps Indonesian designer and a local designer yang namanya belum di luar tapi udah diekspos sama Shopee. Nantinya Shopee akan launching produk high-end brand secara resmi pada bulan Mei 2024 mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zaski, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.